kan bagaimana produk lokalnya kita. Gimana nih? Apakah jika kita membuat satu produk harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar? Pasti. Jauh sebelum kita membuat produk, kita harus mengetahui pasar kita itu seperti apa gitu. Nggak mungkin kita bikin produknya dulu, baru menentukan pasarnya. Nggak. Apalagi untuk pasar-pasar yang besar ya, misalnya laptop dari Taiwan atau dari Jepang gitu, Sony atau produk-produk yang lainnya gitu. Itu mereka sudah menentukan pasarnya dulu, kemudian produknya seperti apa. Awal sekali gitu. Jadi misalnya mau nembak apa ini, oke, saya punya produk besarnya sudah ada nih, ketemu duluan. Kemudian mereka menentukan pasarnya. Oke, saya punya produk HP gitu, tapi belum pasti bahwa HP-nya ini bakal dibikin fancy atau maksudnya stylish buat anak muda, atau dibikin yang ya biasa aja lah, yang penting cuma bisa SMS sama telepon gitu aja gitu. Nah, begitu sudah mengetahui, oh saya punya HP-nya yang seperti ini, maka kita menentukan pasarnya itu tadi, maunya segmentasinya itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Ininya sebelumnya itu kita harus mengadakan penelitian terlebih dahulu, riset-riset dahulu. Misalnya anak muda itu sukanya HP-nya yang ada kamera depannya gitu. Makanya kita bikinnya ada HP yang ada kamera depannya kayak gitu. Ininya semuanya berdasarkan riset. Dan ada kalanya juga kita yang memimpin. Jadi maksudnya sebelum pasar itu butuh, kita bikin butuh terlebih dahulu. Zaman dulu ketika kita belum mengenal HP yang bisa buat internetan gitu, orang kan nggak kepikiran kan, oh ya masa bisa sih orang dari Amerika bisa berhubungan sama orang Indonesia pakai HP gitu, bisa hadap-hadapan gitu, maksudnya terus habis itu bisa tahu beritanya lewat internet. Dan orang hidup-hidup aja gitu, misalnya tanpa HP yang bisa ada internetnya gitu kan. Nah, tapi industri handphone itu membuat pasar atau orang-orang itu menjadi butuh akan HP yang ada internetnya itu tadi. Makanya mereka menggembar-gemborkan, iya ini penting karena kita sudah memasuki era globalisasi dan kita butuh dan haus akan informasi dan gini bla bla bla. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu tadi tentang teknologi. Sekarang kalau kita merujuk ke Indonesia, apa yang bisa kita unggulkan dari Indonesia? Kalau menurut teman-teman, apa yang bisa kita tingkatkan supaya kita itu bisa bersaing di kancah global gitu? Ada yang punya ide nggak? Kalau di sini kan di buku dijelaskan bahwa kita bisa meningkatkan sektor teknologi pertanian, agribisnis, ya itu jelas karena kita memang negara yang kaya akan hal itu. Mungkin ada yang lainnya. Ya betul, yang pertama memang pertanian. Budaya juga bisa tuh dijual. Contohnya, misalnya tari kecak yang ada di Bali. Itu terkenal loh. Orang ada yang dari jauh-jauh dari Australia, jauh-jauh dari Amerika datang ke Indonesia. Selain memang pengen berlibur ya, tapi juga pengen melihat budaya yang ada di Bali gitu. Pengen lihat tari kecak gitu. Mereka memang sengaja untuk itu. Karena di negara mereka nggak ada, mereka lebih modern dan haus akan hal-hal yang berbau lokal, berbau kebudayaan seperti kita. Sedangkan kita kaya akan budaya, gitu. Nah itu bisa dijual, tapi terlebih dahulu kita harus meningkatkan kualitasnya. Dan cara menjualnya pun harus cerdik dan harus bagus gitu. Misalnya dibuat iklan yang sangat menarik untuk pelancong asing gitu. Iklannya nggak boleh bosengi, tapi harus langsung
to the point, dapat intinya, dan orang itu merasa tertarik untuk datang ke Indonesia kayak gitu. Oke, Mbak Eva, selamat datang. Langsung bergabung ya. Kalau batu bara dan minyak bumi itu nggak usah di pasar, nggak usah digembar-gemborkan ke negara lain. Mereka juga tahu kalau Indonesia itu banyak akan hal itu, dan bahkan kita bisa dibilang seperti dijajah dalam tanda kutip, karena batu bara dan minyak bumi kita dan juga emas ya yang di Papua itu semuanya dimiliki oleh perusahaan asing gitu. Maksudnya pucuk-pucuknya ini yang level atas yang memiliki sumber daya itu tadi, itu yang memiliki orang asing gitu, kayak gitu. Iya betul. Apa nih yang lain? Tadi kalau menurut saya setuju tuh ada budaya. Terus keindahan alam itu juga bisa, keindahan alam kayak gitu. Itu sebenarnya bisa juga dijadikan modal kita untuk maju ke kancah internasional. Asal pengelolaannya pas gitu. Coba sekarang lihat di Taiwan ini, negaranya cuman kecil, kayak se Surabaya, Banyuwangi gitu aja kan. Ya kurang lebih seperti itu ya, saya nggak tahu pasnya. Negaranya kecil, tapi coba lihat pariwisatanya bagus-bagus kan. Kebanyakan memang buatan sendiri, tapi semuanya bisa enjoy gitu, bisa menikmati. Begitu masuk gitu, kita sudah bisa melihat, wah tempat ini bagus ya. Gampangannya coba kita ke Yehlio gitu misalnya. Yehlio itu loh apa? Cuma pantai gitu aja kan. Kemudian ada batu-batuannya kayak gitu. Apa bedanya sama apa Tanjung Kodok yang ada di Lamongan gitu? Kan sama aja kan. Maksudnya itu juga ada satu kekhasan sendiri gitu. Kalau di situ ada kepala ratu gitu, batunya itu mirip seperti itu. Kalau di Lamongan yang di Tanjung Kodok itu ada batu yang mirip dengan kodok kayak gitu. Sebenarnya sama kan, cuman kemasannya berbeda dan yang datang juga berbeda gitu. Cuman sekarang yang di Tanjung Kodok itu sudah di dikembangkan secara baik sih. Jadi menurut saya kalau yang Tanjung Kodok itu sudah lumayan berhasil gitu. Tapi kalau lainnya, misalnya pantai apa lagi ya? Pantai yang lainnya atau misalnya Tamsui gitu. Tamsui itu loh aslinya pelabuhan. Terus habis itu ada tempat pemancingan kayak gitu. Tapi di sekitarnya, tapi nggak cuman itu aja, di sekitarnya itu dibangun apa ini toko-toko apa hasil-hasil kerajinan lokal, kemudian tempat makannya juga yang seafood gitu, yang kelas atas. Kemudian juga ada es krim yang terkenal itu, es krim yang panjang gitu. Kemudian juga ada es krim yang enak, es krim yang panjang. Terus habis itu ada tempat persewaan sepeda, jalannya dibikin bagus kayak gitu. Nah, itu yang kita kalah gitu. Aslinya jumlah keindahan alam yang ada di Indonesia yang di sini jelas kalah. Indonesia jauh jauh lebih maju gitu, jauh lebih banyak dan lebih bagus gitu. Tapi kita kurang mengolahnya dan kurang meningkatkan apa ya kualitas pengelolaannya itu tadi, sehingga itulah yang bikin kita nggak begitu bersaing di pasar global. Indonesia dibandingkan dengan Filipina, dibandingkan dengan Thailand, itu masih banyak kan turis-turis yang pengen datang ke Filipina dan Thailand. Padahal kalau saya belum pernah ke sana langsung sih, tapi dari menurut yang saya baca itu Indonesia itu nggak kalah dan malah lebih bagus dibandingkan milik mereka. Misalnya yang ada di Phuket, yang pantai entah itu pantai atau apa ya cara nyebutnya ya, yang jelas kalau di filmnya itu kan sampai difilmkan oleh Hollywood yang bintangnya itu Leonardo DiCaprio, itu The Beach, itu menjelaskan tentang keindahan apa alamnya Thailand yang ada di Phuket itu. Phuket sekarang bandingkan dengan yang ada di Raja Ampat di Indonesia, itu jauh masih bagusan di Raja Ampat. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya yang ada di internet seperti itu.
Nah, itu tapi masih kurang dijual gitu. Nah, itu nanti yang bisa